Karena mereka tahu trendingnya nanti kertas tidak ada lagi. Jadi sudah bisa diprediksi seperti itu. Dan mereka buat public tissue-nya otomatis. Dan mereka butuh orang-orang yang punya kualitas pendidikan yang bagus, ya mulai dari IPK-nya, kemudian pengalamannya, dan nanti masuk itu banyak training itu, ya banyak training. Dan karena juga sekarang ada omnibus law, perusahaan bisa kapan saja mem-PHK itu. Bukan zaman dulu mem-PHK itu SP itu ributnya setengah mati. Nah kayak gitu. Jadi trennya lama-lama kita ini akan semakin tersudut kita sebagai pekerja misalkan kayak gitu, ya. Nah, oke. Kemudian lagi, oke, tadi dari sisi keuntungan, kemudian kerugian. Tentunya setiap keputusan itu ada resikonya, ya. Apa yang dimaksud dengan kerugian atau resiko? Adalah kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan yang terrealisasi, ya, terrealisasi. Nah, namun dalam manajemen itu kan ada konsep-konsep keilmuannya seperti saya nggak tahu apa rekan-rekan mahasiswa sudah pernah mengambil mata kuliah manajemen risiko. Nah, itu bila mana kita menghadapi risiko, ya kita manage supaya pertama risiko itu bisa diminimalisir. Ya, kalaupun nanti ada kerugian, yang muncul adalah kerugian yang sekecil-kecilnya. Itu namanya manajemen risiko. Jadi bagaimana membalikkan keadaan yang tadinya seharusnya ya potensi kerugiannya tinggi atau besar, melalui manajemen risiko potensi kerugian itu bisa ditekan seminimal mungkin. Itu manajemen risiko, ya. Nanti kalau rekan-rekan sudah lulus ada misalkan semacam pelatihan non sertifikasi, ya, dia dapat gelar tapi non akademis, bukan di luar gelar, kan banyak sekali gelar-gelar yang di luar dari institusi pendidikan, keahlian, ya, gelar-gelar keahlian diambil, itu nanti akan jadi poin tambahan. Jadi rekan-rekan lulus nih SE, misalkan nggak mau lanjut S2, oke, nggak apa-apa, cari sertifikasi keahlian, ya. Saya pikir strateginya ambil aja 2 keahlian khusus. Banyak ya, misalnya tadi ya, keahlian di manajemen risiko, mungkin ke auditor, ya, tergantung minat dan keinginannya nanti mau kemana. Cek, itu poin plus lah, dibanding kita melamar kosong, misalkan Abrar SE, cuma gitu doang, kosong, apalagi fresh graduate. Cari sertifikat keterampilan, ya, keahlian banyak dicari lah, ya, untuk menambah poin bila mana seandainya kita ingin melamar ke suatu perusahaan, ya. Oke. Nah, jadi itu ada kesenjangan antara apa yang kita rencanakan, ya, dengan apa yang kita capai, ya. Nah, jadi ketidakpastian dan munculnya peluang tadi terkadang muncul hal yang tidak diinginkan. Nah, namun bagaimana cara kita adalah mengumpulkan informasi untuk mengantisipasi tadi, ya, kemudian juga mengolah, di mana selanjutnya kita bisa menghasilkan suatu keputusan untuk mengantisipasi ketidakpastian tadi atau peluang kerugian tadi, ya. Nah, jadi yang namanya keputusan, ya, pada saat diputuskan mungkin bisa saja bagus pada saat itu. Pada perkembangannya muncul tadi ketidakpastian atau hal-hal yang tidak bisa kita prediksi, namun kita harus bisa melakukan penyesuaian, ya, sesuai dengan perkembangan keadaan, ya. Nah,
Tapi ingat bahwa dalam proses pengambilan keputusan, mungkin masih ingat materi sebelumnya, bahwa kesulitan dalam mewujudkan kesesuaian tentang hasil yang mungkin terjadi dengan kenyataan, hasil yang terjadi dengan kenyataan, itu akan mendorong kita menerapkan proses pengambilan keputusan secara cerdas. Nah, kalau untuk mengambil keputusan secara cerdas, ya, kita tidak boleh mengedepankan emosi, tapi lebih mengedepankan fakta dan logika. Kalau emosi sudah bermain, ya, akhirnya keputusannya tidak menjadi objektif, bahkan kecenderungannya salah sasaran. Ya, karena nanti akan sepihak pengambilan keputusannya. Makanya kalau misalnya kita lagi marah, kita ingin memutuskan sesuatu yang krusial, yang kritikal, baik terhadap diri kita maupun orang lain, ya jangan diambil keputusan pada saat itu juga. Cari waktu yang tenang. Turunkan dulu spanningnya istilahnya. Ya. Kemudian coba kedepankan pemikiran logika, sehingga apa? Sehingga nanti bisa mengantisipasi kesulitan dalam mengambil keputusan. Jadi apa ya? Pikiran kita itu tenang, kemudian tidak gerasa gerusu gitu ya. Karena begini, untuk mencapai sesuatu yang luar biasa, maka dibutuhkan suatu usaha yang luar biasa pula. Terkadang kita ingin dapat nilai A gitu ya, tapi sikap dan tingkah laku kita, keinginan kita, daya juang kita nggak segitu. Tapi ujung-ujungnya bisa juga dapat segitu. Kenapa? Mungkin rasa kasihan. Pertanyaannya, apakah kita nggak mau dikasihani? Kan tidak. Kita pengen apa keluaran yang kita hasilkan itu sesuai dengan usaha kita. Karena sebetulnya Pak, usaha tidak akan mengkhianati apa? Hasil. Kalaupun misalkan mengkhianati hasil, mungkin karena rasa kasihan seseorang. Kita nggak tahu. Pertanyaannya, apakah kita mau dikasihani? Itu aja, ya. Nah, ya kembali lagi pada diri masing-masing. Seperti apa kita ini? Ya. Apapun, ya intinya apapun, kita harus kedepankan rasa bersyukur, ya. Syukur itu yang terbaik buat kita. Karena begini ya, kita pernah kejadian kita menerima orang, kebetulan itu pesanan lah ya, nah, pejabat itu segala macam ya. Kita sudah tahu nih anak ini manja, orang ini manja, bekerja di tempat yang mungkin keringetan atau segala macam, tapi katanya dia nunggu PNS katanya, PNS, jadi daripada nganggur masukin kerja dulu ya, jadi keluarganya orang berkuasa. Sudah ngomong, ini profilnya nggak cocok, ini model kayak begini, tapi apa daya, instruksi atasan kan. Oke, kalau dari instruksi atasan kita mau apa lagi, nggak terima. Apa yang terjadi? Kecelakaan kerja kan. Siapa yang mau disalahkan? Keluarga bilang, kenapa bisa terjadi kecelakaan kerja apa? Nah, coba kita lagi yang salah gitu, ya kan? Nah, jadi itu. Jadi akhirnya ya itu suatu proses keputusan ya. Tapi tangan kita terbelenggu kan. Nah, tapi ujung-ujungnya apa yang terjadi? Ya disalahkan lagi jadi. Padahal kita sudah menyampaikan orang ini nggak cocok di sini. Kita kan tahu dari jarak berjalannya kita tahu profil orangnya seperti apa. Jadi setiap kita ini kan punya profiling ya. Kita menilai orang. Lepas dari penilaiannya akurat atau tidak. Tapi itu butuh keterampilan. Ya. Itu. Ada ilmunya itu untuk memprofiling orang. Psikologi, manajemen ada juga. Ya. Apa yang terjadi? Ya udah. Akhirnya saya menyalahkan ya tahu lah. Pokoknya kita punya argumentasi, awalnya kita tidak mau menerima, tapi ada gini udah. Ya. Nah, jadi itu pengalaman berharga loh ya, pengalaman mahal. Ya, seperti itu. Jadi kalau terjadi lagi kayak titipan model begitu, kita argumen lagi seperti ini. Kalau nanti terjadi lagi, jangan sampai kamu disalahkan. Kamu sudah bilang. Ya, oke.
Kemudian, jadi mengambil keputusan secara cerdas, lalu slide-nya masih di sini. Lalu bagaimana cara melalui proses apa kita berpikir secara cerdas tadi? Tentunya banyak konsepnya ya. Pertama, berpikir secara sistematis, ya. Menanyakan apa sih masalah yang dihadapi, kenapa ini masalah ini menjadi penting, lalu gimana cara selesai masalah. Itu sistematis secara umum ya. Kemarin secara produknya kalau nggak salah saya jelaskan. Nah, jadi ketika pertanyaan itu apa masalahnya, kenapa ini penting, lalu bagaimana cara menyelesaikannya, itu akan selalu muncul dalam suatu proses pengambilan keputusan. Ya, jadi ingat bahwa selain kita mengedepankan pendekatan penyelesaian masalah atau pengambilan keputusan melalui konsep seni, juga melalui konsep ilmu. Ya, nah itu. Kemudian selanjutnya ini adalah tahapan-tahapan pengambilan keputusan. Jadi ada beberapa pendapat ya, cuman ini saya ambil juga seperti apa sih tahap-tahap pengambilan keputusan. Ya, yang pertama, jadi ternyata ada 4 tahap ya. Yang pertama itu intelligence, ya. Intelijensia, ya. Jadi di sini adalah satu proses bagaimana kita mengambil informasi untuk mengidentifikasi masalah. Jadi proses intelijensia ini berperan penting. Karena di sini juga ada proses seleksi, seperti saya bilang. Kadang-kadang informasi yang kita dapat itu nggak semuanya valid, makanya harus dipilih dan dipilah. Ya. Lalu ada tahap yang selanjutnya itu desain. Ya. Jadi desain itu adalah tahap perancangan solusi terhadap suatu masalah. Jadi kita rancang solusinya, kalau nanti ini begini, dia akan begini. Kalau nanti dia begini, nanti akan begitu. Kayak gitu. Ya. Saya yakin rekan-rekan sudah pernah mengalami kayak gitu. Karena setiap saat dilakukannya. Kalau nanti saya begini, nanti begitu. Itu di proses desain namanya. Ya. Kemudian itu choice, pilihan. Nah, jadi setiap alternatif solusi itu kan alternatif yang ada itu kan tentu kita kaji kelebihannya seperti apa, kekurangannya apa, plus minusnya segimana sih. Kalau plusnya seperti apa, minusnya seperti apa. Ya. Kemudian yang terakhir adalah tahap implementasi, di mana ini adalah tahap pengambilan keputusan dan kemudian juga menentukan strategi sehingga apa yang kita putuskan bisa dilaksanakan dengan baik. Ini sebetulnya inilah tahap kita mengambil keputusan. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya salah satunya hilang? Ya, kalau salah satunya hilang berarti tidak bisa saling melengkapi kan? Ya, kalau intelijennya hilang aja, misalkan kita nggak memproses data, tiba-tiba langsung data kita ambil aja, langsung kita desain solusi, alternatif solusi seperti apa. Nah, itu keputusannya bisa ngaco. Ya. Kalau misalkan choice-nya, alternatifnya nggak ada, apa mau diputuskan? Alternatif keputusan yang nggak ada, nah kayak gitu. Ya. Jadi ini adalah tahap-tahap pengambilan keputusan di mana satu tahap dengan tahap yang lainnya itu saling berkorelasi dengan kuat. Ya. Oke. Nah, ini adalah tipe-tipe keputusan. Nah, dari tipe-tipe keputusan itu ada 2. Ya, ini masih menurut salah satu sumber ya, Dermawan. Jadi ini apa yang dikatakan Dermawan itu tipe-tipe keputusan ada 2, yaitu yang pertama terstruktur dan terprogram, yang kedua tidak terstruktur dan tidak terprogram. Ya, nah di sini saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut, cuma kita lihat saja tabel perbandingan seperti apa sih antara keputusan terprogram dengan terstruktur dengan tidak terstruktur. Kita lihat di sini. Dari karakteristik keputusannya aja yang pertama, dia untuk yang terstruktur itu dia berulang-ulang.
ya rutin. Apa rutin contohnya? Misalkan melakukan apa ya contohnya? Meeting koordinasi pagi. Kalau di industri itu meetingnya itu di lapangan itu berdiri aja sebentar, briefing. Yang penting ada koordinasi. Nanti kamu ini ya, kamu ini produksi tadi malam sekian, ini sekian ya gitu. Itu berulang-ulang. Ya. Nah kalau tidak struktur ini tidak berulang, jarang terjadi. Misalkan ada satu kondisi di mana kita harus mengambil keputusan pada kondisi force major. Ya, ada misalkan kebakaran kecil gitu ya. Bagaimana caranya? Itu kan nggak kebakaran itu kan nggak terjadi setiap saat. Gitu. Tentunya ada keputusan-keputusan yang memang berbeda dibanding dengan keputusan yang biasanya rutin dilakukan. Lalu korelasi antar variabelnya bagaimana? Jelas. Kalau produksi ya kita briefing pagi itu produksinya begini. Tadi malam produksinya berapa? Ya, targetnya hari ini berapa? Apa bahan yang akan dipotong? Kemudian kualitas bahan yang masuk dari yang akan kita produksi seperti ini. Ya, nanti waste-nya atau apa sampahnya berapa banyak kayak gitu. Itu rutin berulang-ulang tiap pagi. Ya. Nah, kalau yang kebakaran apa bisa kita apa? Bisa tahu nih kemungkinan kebakarannya dari sini. Nggak bisa, harus investigasi lebih lanjut. Ya, mungkin ada kelalaian. Ya, ada yang merokok. Kalau di namanya di lokasi produksi nggak boleh merokok ya, jelas. Ya, tapi harus lebih dicari investigasinya lagi lebih lanjut. Kemudian ada SOP ya, yang namanya rutin bisa dijadikan SOP. Apa yang disampaikan pada saat briefing pagi ini A, B, C, D. Ya, 4 ini harus disampaikan. Yang kelima E, lain-lain. Kalau ada, kalaupun ada, kalau tidak ya nggak usah disampaikan. Ya, nah kalau masalah tadi kebakaran, SOP-nya ada SOP-nya. Bagaimana memadamkan kebakaran atau mencegah. Ya, tapi kalau pada saat kejadian tentu tidak ada. Dalam artian beda kita mengantisipasi kebakaran antara yang terjadi akibat material terbakar atau karena gas. Ya. Nah, antisipasinya kadang-kadang ada SOP-nya, memang ada, tapi kan kita lihat kondisinya seperti apa. Api besar sama api yang menengah kan beda penanganan. Api besar dicampur dengan gas, bagaimana? Pertama kita hadapi apinya, kedua gasnya, tiba-tiba gasnya juga beracun. Ya, jadi kadang-kadang yang namanya SOP itu tidak bisa mencakup semua, karena ada hal-hal yang tidak mungkin terpikirkan. Kalaupun ada, akan dibuat setelah kejadian, karena belajar dari kejadian. Ya. Kemudian teknik pengambilan keputusan, nah, tadi ya rutin ya. Nanti kalau misalkan mesinnya rusak, kamu pindahkan ke produksi yang ke mesin selanjutnya kayak gitu, rutin aja. Ya, kadang-kadang kita tahu kalau mesin A rusak selalu dipindahkan ke mesin C misalnya. Nah, kalau misalnya tidak terstruktur bagaimana? Dia lebih mengembangkan kreativitas, inovasi. Misalkan kebakaran terjadi karena kebocoran gas. Oke, kita pasanglah ini macam sensor atau alarm supaya sedikit aja gasnya bocor bunyi. Kemudian dipasang semacam interlock. Tiba-tiba gasnya putus, kayak gitu. Inovasi. Ya, bisa bicara pengalaman dari saya dulu ya. Lalu asumsi lingkungannya, biasanya lingkungan itu yang punya logikanya ya, logikanya tinggi. Karena rutin. Kalau nggak terstruktur karena dia mendadak, biasanya logikanya itu menyesuaikan atau bounded rationality map. Menyesuaikan. Dia bukan kotak ya, lebih kepada ujung sisinya itu lebih melengkung, fleksibel maksudnya. Ya. Kemudian tingkat resikonya apa? Karena rutin, ya kadang-kadang tingkat resikonya kecil, kadang udah tahu mau ngapain. Kalau kebakaran gitu, kita nggak tahu, tiba-tiba menjalar ke sebelahnya. Makanya kenapa kalau orang ada 2 rumah berdekatan, ya biasanya disemprot itu rumah yang belum terbakar. Kadang-kadang rumah yang satunya ini udah parah sekali. Yang disemprot duluan itu rumah yang belum terbakar supaya api tidak menjalar. Ya, itu. Kemudian sifat peristiwa bisa diprediksi.
bisa diramalkan. Kalau yang tidak struktur jelas kita nggak tahu. Tiba-tiba besok ada kebakaran ya gitu. Kecuali sabotase ya mungkin. Ya. Kemudian pandangan yang dianut ya kadang-kadang rasional karena sudah rutin. Kalau nanti A nanti kamu B ya, kalau nggak B langsung ambil lanjut ke C. Kalau kebakaran kadang-kadang pandangan kita ya kayak tadi menyesuaikan, fleksibel. Ya. Lalu nilai keputusannya karena sudah ada SOP maka dia akan mendekati aturan. Ya, kalau yang nggak terstruktur itu ya nilai keputusannya dinilai agak sulit dinilai. Diapakan dari fleksibilitas tadi menyesuaikan. Tiba-tiba kebakaran anginnya makin lama makin kencang. Udah, apa yang terjadi? Ya, nah itu. Kemudian kebocoran gasnya juga karena anginnya kencang, akhirnya melebar kemana-mana itu. Ya, kalau dulu di tempat saya itu klorin itu kalau udah kena sebentar orang pingsan. Karena sudah pingsan kan nggak bisa menyelamatkan diri, meninggal. Ya. Oke, jadi ini tabel perbandingan tipe keputusan. Kemudian apa lagi? Ya. Nah, ini adalah proses pengambilan keputusan. Ya, kita lihat saya langsung loncat ke tabelnya aja. Jadi yang pertama, ini secara umum ya. Pertama kita mengidentifikasi masalah. Setelah kita sudah identifikasi masalahnya, selanjutnya adalah mengidentifikasi apa kira-kira keputusan yang bisa, kriteria keputusan yang akan bisa kita ambil. Seperti saya contoh, kita mengambil semacam apa namanya menilai, ya, menilai kira-kira bobot dari masing-masing kriteria. Ya, lalu setelah kita nilai, kita kembangkan lagi alternatif lain bila mana ada alternatif yang belum terpikirkan. Kemarin saya ada jelaskan bagaimana kita diminta untuk berpikir di luar kotak. Ya. Kemudian setelah dikembangkan alternatif tadi, lalu kita analisis alternatifnya seperti apa. Ya, tentunya kalau alternatifnya kita lihat keuntungannya apa, tadi seperti saya bilang, lalu tingkat kerugiannya seberapa besar. Ya, jadi tingkat keuntungan dan kerugian itu seberapa besar sih? Ya, terkadang kita harus mengambil keputusan ya, di mana tingkat kerugiannya itu paling tinggi dibanding keuntungan, tapi punya dampak jangka panjang yang lebih baik. Ya, contoh misalnya tadi pabrik kertas, lama-lama orang nggak beli kertas, siapa mau beli? Apa pilihannya? Pertama, bisa konversi ke produk lain, atau kita harus menutup pabrik itu karena biaya produksi lebih tinggi daripada keuntungan. Tentunya nggak semudah itu, harus ada pemikiran dan terkait dengan strategi ke depannya seperti apa. Ya, kemudian sudah dapat ya, misalkan kita dapat salah satu alternatif yang kita pandang, kita nilai itu jauh lebih baik, yang terbaik dari yang terbaik. Ya, kita lakukan alternatif tersebut. Ingat dengan menggunakan strategi. Oke, sudah kita lakukan, kemudian tentu akan ada hasilnya. Lalu kita evaluasi, efektif nggak keputusan itu? Kita nilai. Oh, rupanya keputusan yang kita diambil itu tingkat efektivitasnya sekian persen. Misalkan 90%. Kan ada 10% nih yang nggak efektif. Kenapa? Why? Kemudian yang 10% itu akan kembali kita identifikasi masalahnya apa. Ini semua sebetulnya namanya ya, ini namanya adalah continuous improvement, perbaikan yang berkelanjutan. Ya, perbaikan yang berkelanjutan. Oke, kemudian selanjutnya apa ya? Oke, ini misalkan ada perubahan dalam pengambilan keputusan. Ya, seperti saya bilang tadi, sepanjang jalan. Bentar Bu ya. Bentar ya. Nggak ada katanya, bentar ya. Katanya Kemalangan. Makanya, nah itulah. Saya mau nanya siapa yang Kemalangan. Ya. Nanti saya lagi ya.
Mahasiswa lagi pada serius, entah serius atau tidur mahasiswa saya ini. Nah, senyap itu tadi. Mana kameranya? Itu ada. Ini itu. Udah nanti aja kita lanjut lagi. Sudah. Siapa Nah, tahu itulah dia ibu. gini Bapak. Nah, itulah ibu kita ini, rekan-rekan mahasiswa komplain aja ke saya terus ini. Mahasiswanya komplain. Ini mahasiswa saya liatin nih. Siapa mau tahu? Ini ibu kita, ibu ade. Oke, lanjut ya. Sebentar. Bu. Bapak tuh praktek. Udah dipraktekkan, Bu. Oke, lanjut ya. Jadi pada saat kita melaksanakan keputusan, tentunya ada perubahan ya. Nah, pertanyaannya, seperti apa perubahan yang kita seperti apa perubahan-perubahan yang kita alami nanti? Pertama itu ada incremental changes, ya. Jadi di sini adalah dampak perubahan keputusan yang diperkirakan. Ya, sejauh mana atau berapa besar, berapa presentasi perubahan yang terjadi ke depannya. Itu bisa kita prediksi. Ya. Oke. Nah, tentunya ini kita bisa ambil kesimpulannya berdasarkan apa? Data-data yang terjadi di masa lalu. Ya, data-data yang terjadi di masa lalu. Seperti apa? Jadi ini back-nya itu ke pengalamannya kita. Ya. Yang kedua adalah turbulent changes. Ini jadi ini tidak bisa kita prediksi seperti apa. Sudah tadi saya sampaikan, kita nggak bisa memprediksi seperti apa pandemi ini. Ya, sekarang kita di tengah-tengah pandemi. Berapa lama kita dalam pandemi itu? Kita nggak tahu. Tadi saya ada baca masuk lagi varian apa? COVID-19, varian Delta Plus katanya. Delta Plus. Kok kayak saya pikir ini kok kayak nama panti pijat ya. Delta Plus. Ya. Nah, di sini contohnya apa? Bencana alam, perubahan, kondisi politik, demonstrasi buruh, dan lain sebagainya. Ini sudah saya jelaskan. Ya. Nah, ini adalah kualitas keputusan. Gimana sih keputusan yang berkualitas itu? Ya. Nah, sebelum kita masuk, kita lihat dulu apa sih definisinya. Ya. Pertama, dari kualitasnya dulu apa? Jadi di sini disebutkan bahwa yang namanya kualitas itu ya merupakan mutu dari pekerjaan atau hasil yang telah dicapai. Ya, sesuai dengan proses yang dilakukan. Itu yang mutu dari pekerjaan atau hasil yang telah dicapai. Nah, kemudian kualitas keputusan itu apa? Jadi mutu yang dihasilkan dari hasil keputusan yang telah diambil dan kemudian diaplikasikan. Nah, tentunya ada proses evaluasi. Nah, di situ bisa kita lihat apakah keputusan yang kita telah ambil tadi hasilnya sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan atau melebihi apa yang kita harapkan. Gitu. Ya, jadi dampaknya itu apa sih? Dampaknya itulah kualitasnya. Bisa kita lihat seperti apa. Nah, bagaimana untuk menilai suatu kualitas itu, kualitas keputusan, tentunya harus ada dari hasil pengujian. Nah, bagaimana cara pengujiannya? Cara pengujiannya adalah menggunakan pendekatan ilmiah. Ya. Ini nanti rekan-rekan mahasiswa nanti selain kita kan menguji nih, di deskripsi kan menguji. Apakah rumusan masalah itu sudah seperti apa? Ya, nah, pendekatannya bagaimana? Pendekatannya menggunakan pendekatan ilmiah. Namun nanti pendekatan ilmiah yang digunakan di sini harus berdasarkan pada ruang lingkup atau bidang di mana ranah pengambilan keputusannya itu sesuai dengan bidang apa? Misalnya bidang ekonomi. Ya, tentunya bidang ekonomi ada kaidah-kaidah keilmuan ya yang dapat digunakan untuk
menguji keputusan. Nah, kemudian bidang psikologi, beda lagi nanti kaidah keilmuannya. Bagaimana cara mengujinya beda. Ya, nah itu mungkin terakhir materi kita. Nah di sini saya ada tambahkan satu buah pikir dari salah satu sahabat Nabi, Ali bin Abi Thalib. Dia pernah bilang begini, jangan pernah membuat keputusan saat marah, ya. Dan jangan pernah berjanji saat engkau bahagia. Kenapa? Karena kalau kita lagi bahagia, kadang-kadang kita euforia, ya. Euforia, jadi orang mau janji, oke. Ya, tapi pada ujung-ujungnya pada saat kita sudah keluar dari euforia, baru sadar, oh kita janji tadi begini, ya. Nah, jadi apa yang terjadi? Jadi balik lagi ke diri kita sendiri, karena ternyata yang namanya bahagia itu kan suatu lonjakan emosional juga. Ya selain emosional, ini juga lonjakannya selain marah, bahagia itu adalah lonjakan emosional. Nah terkadang itu juga membuat kita tidak berpikir secara rasional. Ya, itu dari Ali bin Abi Thalib. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Mana masih sesuai nih? Terpesona atau terlena? Kalau masih ada semua? Nah, itu tadi gimana? Saya bertanya, ini mahasiswa saya ini terpesona atau terlena? Udah pagi-pagi masih pada ngantuk kan? Udah bertanya kan? Nah, suaranya. Nesti. Kayaknya dari saya lihat di sini mukanya paling paham nih. Gimana, Nes? Paham, Nes? Sedikit, Pak. Saya jelaskan 1 jam lebih, kamu tahu ngertinya sedikit. Iya, toh? Iya, Pak. Apa kendalanya? Di mana kendalanya? Nggak tahu, Pak. Dasar apa, Nes? Dasar apa belum? Belum, Pak. Oh, pas. Andi? Oke. Rian kayaknya mukanya optimis ya. Gimana, Rian? Paham ya? Iya, saya juga lihat pagi-pagi udah rapi nih, udah mandi kan. Oke. Oke, yang lain ada yang mau tanyakan? Bapak Udah bangun kamu, Rar? udah bangun Pak dari tadi Pak. Apanya? Saya. Oke, kalau nggak ada, kita absen lah ya. M. Alfandi ada? Muhammad Alfandi? Tadi. Kamera mati aja di. Oke. Andre, Anggara? Hadir Pak, saya Pak. Andre. Optimal, ada Optimal? Hadir Pak, Optimal hadir. Ya, Bu, sebentar Bu. Makasih ya Bu. Iya. Hendra mana nih? Yang di PAK, Pak. Oh, Pak Hendra. Oh iya. Oke, makasih Bu. Oke, Optimal ada Tasya Zafira. Hadir Pak. Rahmat Hendrisa. Ada Rahmat?